أشهد أن محمدا رسول الله. Mau'izatul Hasanah yang terakhir dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid fa'alaihi falyatafaddal. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis Darun Nadir Al-Barakat, mata'anallah bituli hayatikum asyarifah. Segenap para habib, para kiai, para masyayikh, khususnya para orang tua yang hadir, khususnya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib yang datang jauh dari negeri Tarim, Yaman. Mudah-mudahan hadirnya mereka orang-orang mulia, Allah muliakan perkumpulan kita ini. Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin, sudah kita saksikan bahwasanya kita hidup di akhir zaman. Fitnah akhir zaman dan fitnah penduduk zaman luar biasa. Beruntunglah orang-orang yang telah wafat terlebih dahulu, yang tidak menjumpai fitnah akhir zaman dan fitnah daripada penduduk zaman. Salah satu orang yang beruntung adalah Habib Hasan bin Salim bin Abu Bakar Al-Hamid, Ibni Syekh Abu Bakar bin Salim, orang tua kami, panutan kami. Nasihat beliau banyak yang kami amalkan, wejangan-wejangan beliau banyak yang kami lakukan. Salah satu di antara barokah Habib Hasan adalah dukungan beliau dan perintah beliau untuk membangun pondok pesantren Darul Hamid. Mudah-mudahan Al-Habib Hasan bin Salim bin Abu Bakar Al-Hamid, Allah jadikan kuburannya pertamanan di antara pertamanan syurga. Allah jadikan kuburannya tempat-tempat kenikmatan. Dijadikan kuburannya adalah bukti daripada besarnya ibadah beliau, besarnya peduli beliau di dalam agama Islam ini. Hadirin, andaikan Habib Hasan bin Salim Al-Hamid masih ada, maka apa yang terjadi pada diri para habaib, beliau tidak akan diam. Hadirin, beliaulah orang tua yang Masya Allah, beliau selalu mengatakan, kalau cinta Nabi maka bela agama Nabi. Kalau cinta Nabi, buktikan dengan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan wa nasaruh, dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak ada fitnah terdahsyat di alam dunia ini, bahkan di alam semesta ini, kecuali hari kiamat. Adapun hari kiamat menjadi fitnah yang paling besar. Seluruh umat manusia takut, hayawan takut, malaikat takut, jin takut. Itulah riwayat yang datang bagi siapapun yang hendak berjumpa dengan hari kiamat. Namun keselamatan pada hari kiamat pun tetap melewati pintu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang Arab berdiri bertanya kepada Nabi, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan khutbahnya, seorang berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Duhai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Pertanyaan bagus, waktu yang tidak tepat. Maka setelah Rasul melaksanakan khutbahnya, Rasulullah berkata, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Berdiri salah seorang penanya, lalu berkata, "Ana ya Rasul." "Mata sa'ah?" Aku wahai Nabi, kapan itu hari kiamat? Ditanyakan tentang hari kiamat, sedangkan kita tahu semuanya. Hadirin, hari kiamat ini hari yang dahsyat, hari yang begitu sangat menakutkan, yang Israel pun sebagai pencabut nyawa takut berjumpa dengan hari kiamat. Jibril pun yang menjadi imam di antara para malaikat takut berjumpa dengan hari kiamat. Seluruh manusia ketakutan. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, "Ma hadzal yaum ya Jibril."
Nabi Muhammad pun punya rasa khawatir tentang hari kiamat. Hari ini hari apa wahai Jibril? Jibril mengatakan hadzal yaum ma wa'adar rahman. Hari ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Seorang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, maka Rasul menjawab, ma a'dattalaha. Apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Fitnah yang dahsyat. Tidak ada fitnah yang melebihi hari kiamat yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka Nabi Muhammad mengatakan ma'adattalaha. Nabi Muhammad tidak menjawab hari kiamat terjadi pada hari A, tanggal B dan seterusnya. Namun Nabi Muhammad bertanya balik, apa yang kau persiapkan tentang fitnah terbesar di alam semesta ini, yaitu berjumpa hari kiamat. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ma'adatu laha bikasrati salatin wala saumin wala zakatin wa inna ma uhibbullah war rasulah. Aku tidak mempersiapkan wahai Nabi berjumpa dengan hari yang teramat dahsyat tersebut dengan banyaknya salat, padahal beliau ahli salat. Beliau tidak persiapkan dengan banyaknya zakat, padahal beliau ahli zakat. Beliau tidak persiapkan dengan banyaknya puasa, padahal beliau ahli puasa. Namun beliau berkata, aku persiapkan dengan banyaknya, dengan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka semenjak itulah para pecinta-pecinta tahu, siapapun yang ingin selamat dengan fitnah yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada jalan yang lain kecuali mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang yang tahu betul tidak ada jalan yang lain kecuali mencintai Nabi, maka mereka berebut untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti generasi pendahulu kita dalam mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Lihatlah bagaimana kisah yang menakjubkan. Ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk berjumpa kepada Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi yang mengaku nabi di zaman Nabi Muhammad. Ketika utusan ini sampai kepada Musailamah al-Kadzdzab, enggak disambut sebagaimana sambutan utusan. Diikat, dipukuli, disiksa dengan luar biasa. Kenapa Musailamah enggak menerima utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika diikat dalam keadaan dahsyat semacam itu, Musailamah al-Kadzdzab berkata, nah sekarang bagaimana keadaanmu yang terikat, tersiksa, terpukuli? Apakah kau masih beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah? Maka ini utusan berkata, wallahi bin nabi inni amantu bih. Dalam riwayat, wa inni la amantu bih. Demi Allah dan demi Nabi, sungguh aku beriman kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain dengan nas, amantu bi Muhammad innahu la nabi. Aku beriman kepada Muhammad dan sungguh dengan lam taukid dia adalah seorang nabi. Dipotong tangan kanannya ini Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab memotong tangan kanan utusan Nabi Muhammad. Ketika dipotong tangan kanannya, lalu berkata, "Na'am, sekarang kau rasakan tambahan sakitnya. Bagaimana denganku? Apakah kau beriman tentang kenabianku, tentang kenabian Musailamah al-Kadzdzab?" Maka sahabat ini berkata, "Am anta bi'ain ra'si ankartu 'alaik." Adapun engkau, mata, telingaku, kepalaku mengingkari kenabianmu. Dipotong lagi tangan kanannya, tangan kirinya. Maka tangan kanan dan tangan kiri sudah terpotong, hadirin. Ini keadaan sahabat Nabi Muhammad. Ketika terpotong tangan kanan dan tangan kirinya, ditanya, sekarang bagaimana kau rasakan? Apakah sekarang sudah bertambah rasa sakit kepadamu? Apakah sekarang sudah bertambah penderitaanmu? Maka ini sahabat berkata, masdada illa syauq ila habibi. Masdad illa syauq ila habibi. Tidak bertambah sedikit pun kau potong tangan kanan, kau potong tangan kiri, tidak bertambah sedikit pun penderitaanku kecuali bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang yang menggali cinta kepada Nabi Muhammad, sungguh nyawa mereka murah, hadirin. Dan saat ini, di masa ini, di hari ini, ada golongan hamba-hamba Allah yang semisal itu, membuktikan cintanya dengan mengorbankan nyawanya saudara kita di negeri Gaza, hadirin. Inilah yang dikatakan sebaik-baiknya maulid. Yang diadakan pada tahun ini adalah maulidnya ulama-ulama, maulidnya umat Islam yang berada di Palestina, Gaza, hadirin. Begitulah yang diucapkan oleh guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maulid termulia, maulid terbaik pada tahun ini adalah maulidnya para orang-orang di ulama Gaza, umat Islam yang berada di Gaza. Kenapa maulidnya mereka hebat? Mereka rela mati, nyawa mereka rela mati. Kemarin kita dikirimkan bagaimana video, anak kecil lehernya terputus, anak kecil badannya terbelah dua. Mereka bertahan untuk apa? Hanya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, tempat tilas Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wal alihi wasahbihi wasallam. Inilah maulid terbaik hadirin. Kisah yang ada pada diri Nabi Muhammad tempo dulu terulang lagi pada zaman kita ini. Memanglah benar, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad nyawa mereka murah hadirin. Nyawa mereka itu murah hadirin. Ribuan umat Islam wafat di negeri Gaza hadirin. Mudah-mudahan Allah terima para syuhada di antara kaum muslimin tersebut. Dan itulah ulama yang terbaik, umat terbaik yang mempertahankan Masjidil Aqsa hanya karena bekas telapak kaki Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj ada di Masjidil Aqsa. Bukti cinta mereka mempertahankan bekas tapak tilas Nabi Muhammad. Al-mahabbah ada pada diri mereka. Mereka lah gambaran daripada hadis sahih Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan aku yang paling dia cintai, melebihi dirinya, melebihi ayahnya, melebihi anaknya, melebihi hartanya, melebihi semua orang. Lihat bagaimana reporter wartawan yang mewawancarai salah satu penduduk di antara penduduk Gaza tadi malam diwawancarai hadirin. Ketika ditanya bagaimana keluargamu, alhamdulillah indallah. Ketika mereka ditanya bagaimana keluargamu, mereka menjawab alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekarang anakku, istriku, adikku berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum hadirin. Dengan jasad yang tidak utuh hadirin. Dengan jasad yang terburai hadirin. Ketika kita ditinggalkan wafat oleh ayah kita dalam keadaan sakit, kita menjerit. Namun mereka ditinggalkan wafat dengan serpihan-sempiran bom dari orang-orang kufar. Mereka berkata alhamdulillah indallah. Alhamdulillah indallah. Jawaban itu diizinkan oleh Allah karena mahabbah besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terucap kalimat dari lisan tersebut kecuali hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo mari bersama buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan kita jadi serpihan-serpihan kecil dari gombalan-gombalan lisan yang tidak ada untaian ucapannya terbukti dalam sikap kehidupan kita. Adapun seharusnya kita memahami bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad ghaliyah. Cinta kepada Nabi Muhammad mahal, dan bukti cinta kepada Nabi Muhammad surga janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang kufar, Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran, ulaika syarrul bariyah. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran mereka sejelek-jeleknya manusia. Lalu muncul kalangan di negeri Indonesia ini dengan mengatakan kemanusiaan, mereka memilih orang-orang yang membunuh umat Islam di Gaza. Bi ayyi lisan yatakallam wa bi ayyi iman yatakallam wa bi ayyi qalb yatakallam. Orang semacam itu berucap dengan iman apa yang ada pada dirinya? Bukankah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Setiap saudara muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Sungguh. Maka mulai saat ini, ayo kita ikuti maulid terbaik yang ada di Palestina. Bantu mereka dengan siapapun, apapun yang kita miliki. Kalian ahli sholat, bantu mereka dengan sholat kalian. Kalian ahli doa, bantu dengan doa kalian. Kalian ahli zikir, bantu dengan zikir kalian. Kalian ahli sedekah, bantu dengan sedekah kalian. Kalian ahli meneteskan air mata, teteskan air mata kepada Allah untuk kebebasan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Andai kata ucapan di antara ucapan saya Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib bahwasanya Al-Sada Al-Hamid memiliki sir di antara sir Nabi Allah Nuh menyelamatkan alam semesta, mudah-mudahan Allah hantarkan semua sir Al-Syekh Abu Bakar bin Salim ke Palestina. Mudah-mudahan Allah hantarkan semua sir Al-Hamid ke Palestina untuk membebaskan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin, penting kiranya untuk kita hidupkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa tersenyum walaupun hempasan yang dahsyat. Betul hadirin, kalau kita lihat video demi video yang masuk ke negeri kita dengan rekaman-rekaman yang bukan hoax, rekaman-rekaman yang bukan palsu, mereka bagaimana diwawancarai, di belakang mereka jenazah berkelimpangan, rumah-rumah mereka roboh. Kami tidak berbicara dengan dalil penjajahan atau kemanusiaan, sudah cukup bagi diri kalian. Kafana bil agli, cukup kami dengan akal. Kalau dengan atas nama penjajahan, namun kita membahas atas nama iman.
Kita membahas atas nama keyakinan. Ketika mereka dalam keadaan darat bercucuran, organ tubuh terpisah, rumah porak-poranda, dalam jangka waktu yang singkat, dengan rudal yang lebih besar daripada tiang listrik, masuk ke rumah-rumah mereka, dengan rumah yang hancur, darah bergelimpangan. Mereka berkata, Alhamdulillah ala ni'matillah, segala puji bagi Allah atas nikmat Allah. Iman apa itu hadirin? Mereka mampu mengucapkan syukur kepada Allah dalam keadaan jasad yang terpisah-pisah, dalam keadaan darah yang berurai, dalam keadaan bangunan yang hancur, namun lisannya mampu mengucapkan Alhamdulillah. Hadzal mahabbah hadirin. Inilah gimatul mahabbah. Inilah daripada harga, kualitas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita di sini baru kehilangan sendal jepit sudah kepikiran. Di negeri Palestina hadirin, mereka para penghafal Al-Quran hadirin, menghafalkan Al-Quran di gorong-gorong mereka. Mereka berkata, kami tidaklah takbir kecuali kami yakini mungkin jadi ini takbir yang terakhir bagi kami. Keyakinan itu bukan hanya sekedar keyakinan, namun terjadi. Berapa banyak saudara muslim kita mengangkatkan takbir Allahu Akbar, dan salam mereka telah berada di alam arwah. Berapa banyak mereka mengangkat tangan Allahu Akbar, dan salam mereka sudah berubah menjadi jenazah di antara gempilangan jenazah di antara kaum muslimin. Maka itu kita berharap besar, mudah-mudahan semua perayaan Maulid yang diadakan di atas muka bumi ini, dari ufuk timur sampai ufuk barat, semua barokahnya Allah hantarkan ke negeri Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah muliakan saudara kita, Allah berikan kemenangan, Allah hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya. Allahumma damirhum damar tadbira. Ya, hancurkan mereka ya Allah dengan sehancur-hancurnya. Allahumma la taj'al 'alal ardi minal Palestina kuffar dayyara. Ya Allah, jangan jadikan negeri Palestina tempat tinggal orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam ya Rabbal alamin wa ya akramal akramin wa ya ajrul ajudin ya Allah. Perkumpulan yang mulia ini dihadiri dengan ribuan orang ini ya Allah. Semua hati berkumpul menjadi satu padu menghadap kepadamu dengan hantaran mahabbah kepada Nabi Muhammad. Maka kemuliaan hati yang berkumpul, kemuliaan hati yang berkumpul ya Allah, selamatkan saudara kami di negeri Gaza, Palestina. Muliakan mereka semuanya, berikan keutamaan pada syuhada mereka, kembalikan ketenangan dan kemakmuratan. Allahumma ja'al fathun mubin, Allahumma gharib alaihim fathan mubin. Ya Allah, perdekat kepada mereka pembebasan yang nyata ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nas'aluka bika wa bi ismikal a'zam naqulu ya Allah, antal ladzi qulta fi kitabikal mun'al ud'uni astajib yakum. Ya Allah, kami berseru dengan nama keagunganmu ya Allah. Engkau berkata dalam firman-Mu, minta aku beri. Maka pada hari ini ribuan orang meminta kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan iman-iman yang menuju kepadamu, kemuliaan iman yang sujud kepadamu. Selamatkan saudara kami di Gaza, Palestina. Muliakan mereka semuanya, kembalikan kedamaian untuk mereka, kembalikan kebahagiaan untuk mereka, persatukan sanak famili mereka, berikan kebebasan pada negeri Palestina, khususnya Gaza ya Allah. Jadikan mereka adalah junduka min junudika, jadikan mereka adalah pasukan di antara pasukanmu ya Allah. Kirim kembali di antara mereka Umar bin Khattab ya Allah, kirim kembali di antara mereka Khalid bin Walid ya Allah, kirim kembali di antara mereka Umar bin Khattab ya Allah, kirim kembali di antara mereka Khalid bin Walid bihaqqihima al-imam al-junud min junudillah, dengan kemuliaan Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, pemimpin di antara pemimpin kaum muslimin. Allahumma sallimna wa sallimhum, selamatkan kami dan selamatkan mereka semuanya. Amin ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, mari kita baca Al-Fatihah khusus. Yang pertama, kita berikan kepada seluruh umat Islam yang berada di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Yang wafat di antara mereka Allah terima sebagai syahid. Yang sakit di antara mereka Allah berikan kesembuhan. Yang kedua, kita niatkan kepada saudara kita yang tidak bisa hadir, adinda, adik ipar Al-Habib Salim bin Ali Al-Hamid, yang sebentar lagi akan melakukan operasi bypass jantungnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan. Allah berikan kesehatan, keafiatan. Allah selamatkan, Allah sukseskan operasinya. Begitu juga orang tua kami Al-Ustadzah Syarifah Mas'adah binti Muhammad Al-Haddar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan. Allah berikan kesehatan, keafiatan. Juga adindah kami
Al-Habib As-Sayyid Alwi bin Abdullah bin Ali Al-Hamid yang berada di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dan semua yang hadir yang memiliki keluarga sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, kesembuhan taman ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakatin Nabi Allah Nuh, bi barakati Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, bi barakati Al-Hamid bin Ali Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة أن تفتح لنا بكل الخير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير. اللهم اختم أمورنا في خير ولطف عافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.